Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Kita nanti masuk ke pembelajaran yang pertama. Pembelajaran satu ini muatan pelajarannya ada IPS, kemudian ada IPA, yang terakhir ada bahasa Indonesia. Selanjutnya tujuan pembelajarannya nanti sobat belajar bisa membaca sendiri pada layar. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap? Tetap semangat. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah pendidik asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Berdasarkan cerita di atas, coba kalian jawab pertanyaan berikut ya.
Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli. Yang ketiga, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut. Yang keempat, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya. Yang kelima, tokoh mana yang paling kamu sukai, mengapa. Ini jawabannya ada di teks bacaan tadi ya. Kalian bisa mengerjakan di buku tugas kalian. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Jawablah pertanyaan berikut ya, sobat belajar. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Maaf ya, itu seharusnya nomor 2. Salah ketik. Kemudian tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional sobat belajar. Nanti kalian bisa mengerjakan pada diagram Venn sebagai berikut. Nah, diagram Venn-nya nelayan tradisional, yang kanan adalah nelayan modern. Bagaimana caranya? Seperti ini ya, contohnya sobat belajar. Perbedaannya, nelayan tradisional menggunakan sampan mencari ikan di daerah pantai, tenaganya tenaga angin. Untuk nelayan modern menggunakan kapal besar mencari ikan sampai tengah laut, menggunakan tenaga mesin atau bahan bakar. Persamaannya sama-sama mencari ikan ya sobat belajar. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas. Ayo kita mengamati. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar di samping. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin.
Kemudian, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Demikian sobat belajar pembelajaran hari ini ya. Kalian bisa mengunjungi channel dari Pak Guru jika ingin melihat video pembelajaran lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.